Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah, bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan, tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka, ratusan tahun kita ingin hidup baik, ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan, melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan kita mau bersahabat dan semua kekuatan, semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. Semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi sebagai presiden yang dipercaya rakyat. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih. Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis. Sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih. Dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan
perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal. Pekerjaan kita besar. Tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100.000 hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus. Tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you nggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Kalau mau ilmu nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pintar cari waktu istirahat ya. Upacara aja bisa tidur. Nah itu. Ini lulusan akademi militer, akademi polisi ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai produksi, mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi dari mulai bulan Juli ini kita tidak import solar lagi dari luar negeri. Saudara-saudara.